Anda kembali di Sindo Malam pemirsa. Ketua Umum Pemuda Pancasila Yapto Suryo Sumarno memenuhi panggilan KPK Rabu pagi. Yapto diperiksa sebagai saksi atas dugaan gratifikasi dan TPPU dengan tersangka mantan Bupati Kutai Kartanegara Rita Widiasari. Yapto hadir ditemani kuasa hukum dan beberapa politisi Partai Nasdem. Yapto tidak banyak bicara kepada awak media yang menunggunya sejak Rabu pagi. KPK memeriksa Yapto dalam kaitannya dengan kasus dugaan gratifikasi dan TPPU dengan tersangka Rita Widiasari. Diserahkan kapan, Pak? Yapto meninggalkan gedung KPK di sore hari usai menjalani pemeriksaan 7 jam oleh penyidik KPK. Ditanya awak media soal pemeriksaan yang dijalaninya, Yapto hanya merespon sedikit. Panggilan dari KPK berdasarkan salah satu masalah sebagai warga negara yang baik, saya hadir menjelaskan semuanya, menjawab semua pertanyaan, dan semoga juga mencukupi apa yang diperlukan. Dan untuk yang lain-lain ya silakan kepada ini, bukan kewenangan saya untuk Sebelum memeriksa Yapto, KPK menggeledah rumah Ketua Umum Pemuda Pancasila itu awal bulan ini. Tak hanya rumah Yapto, KPK juga menggeledah rumah politikus Partai Nasdem Ahmad Ali terkait dugaan gratifikasi yang menjerat mantan Bupati Kutai Kartanegara Rita Widiasari. Awal Februari 2025, penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi menggeledah sebuah rumah mewah di Jalan Taman Jeruk Utama Interkon, Serengseng, Kembangan, Jakarta Barat. Rumah ini diketahui milik politisi senior Partai Nasional Demokrat Ahmad Ali. Setelah 2 jam penggeledahan, para penyidik KPK keluar dengan menggunakan 9 mobil dari dalam rumah. Penyidik juga menyita sejumlah dokumen, uang, tas, dan jam tangan dari rumah Ahmad Ali. Penggeledahan ini terkait perkara gratifikasi yang menyeret nama mantan Bupati Kutai Kartanegara Rita Widiasari. Selang sehari, KPK juga menggeledah rumah Ketua Umum Pemuda Pancasila Yapto Suryo Sumarno di Bilangan Jagakarsa, Jakarta Selatan. KPK menyita 11 mobil, uang, dokumen, dan barang bukti elektronik dari penggeledahan rumah Yapto. Penggeledahan itu juga terkait kasus korupsi yang menjerat Rita Widiasari. Pertengahan Januari lalu, KPK menyita uang senilai 476 miliar rupiah yang disita dari puluhan rekening atas nama berbagai pihak terkait kasus korupsi Rita. Penyidik KPK juga menyita uang asing dalam pecahan dolar Amerika Serikat dan Singapura dengan total sekitar 125 miliar rupiah. Rita Widiasari sendiri telah dieksekusi ke Lapas Perempuan Pondok Bambu setelah divonis 10 tahun penjara oleh Pengadilan Tipikor pada Juli 2018 lalu. Rita terbukti menerima gratifikasi sebesar 110,7 miliar rupiah dan suap 6 miliar dari para pemohon izin dan rekanan proyek. Tim Liputan iNews melaporkan. Sekjen PDIP Hasto Kristianto kembali menjalani pemeriksaan setelah ditahan oleh KPK. Hasto diperiksa sebagai saksi untuk Doni Istiqomah, tersangka dalam kasus suap anggota KPU RI oleh buronan sekaligus kader PDIP Harun Masiku. Usai ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi pada 20 Februari 2025 kemarin, Sekjen PDIP Hasto Kristianto kembali menjalani pemeriksaan di gedung KPK. Hasto tiba dengan dikawal oleh petugas kepolisian dan pihak KPK sekitar pukul 13 Rabu siang. Hasto diperiksa kurang lebih 1,5 jam. Hasto menyebut pemeriksaan dirinya hari ini sebagai saksi untuk Doni Istiqomah, tersangka dalam kasus yang sama. Hasto menyebut dalam pemeriksaan hari ini ada 52 pertanyaan yang diajukan oleh penyidik KPK. 1,5 jam efektif. Saya diminta keterangan sebagai saksi terhadap saudara Doni Istiqomah.
ada sekitar 52 pertanyaan, tetapi semua adalah dari keterangan-keterangan sebelumnya. Sehingga tinggal di print dan kemudian dikoreksi kembali apakah keterangan ada yang sama atau tidak. Dan kemudian itu sudah saya lakukan dengan sebenar-benarnya, dan dari ini artinya bahwa seluruh proses terkait dengan perkara yang sudah inkrah itu sepertinya diulang kembali. Kepada awak media, Hasto Kristianto juga mengatakan bahwa sebagai warga negara yang baik, dirinya akan menjalani segala proses hukum yang saat ini dijalani. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Komisi 12 DPR RI menggelar rapat dengar pendapat dengan PT Pertamina Patraniaga terkait mekanisme dugaan oplosan bahan bakar jenis 90 dan RON 92 yang dilakukan Pertamina Patraniaga. Komisi 12 DPR RI meminta agar Pertamina Patraniaga meluruskan isu pengoplosan BBM jenis Pertamax agar tidak menjadi opini negatif di masyarakat. Dalam rapat dengar pendapat ini, pihak Pertamina membantah tudingan adanya BBM jenis Pertamax yang dioplos dengan BBM jenis Pertalite. Sekaligus memastikan bahwa Pertamax yang beredar di masyarakat sudah sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan. Soal dugaan pengoplosan jenis bahan bakar RON 90 dengan RON 92, Pertamina Patraniaga mengaku hal itu tidak bisa dilakukan. Ya, baik yang dari luar negeri maupun yang dari dalam negeri itu kita sudah menerima dalam bentuk RON-nya sudah 92. Yang membedakan adalah meskipun sudah dalam RON 90 maupun RON 92 itu sifatnya masih base fuel. Artinya belum ada aditif yang kita terima di Pertamina Patraniaga ya. Jadi Pertamina Patraniaga itu mengelola dari terminal sampai ke SPBU. Sementara yang terminal ke belakang itu untuk kapalnya dari Pertamina International Shipping dan untuk kilang dari Pertamina Kilang Internasional Pertamina. Nah, untuk yang di Patraniaga kita menerima di terminal itu sudah dalam bentuk RON 90 dan RON 92, tidak ada proses perubahan RON. Tetapi yang ada untuk Pertamax kita tambahkan aditif. Jadi di situ ada proses penambahan aditif dan proses penambahan warna. Proses inilah yang memberikan keunggulan dan pembedaan dengan produk yang lain. Proses ini adalah proses injeksi blending. Proses blending ini adalah proses yang common dalam produksi minyak yang merupakan bahan cair. Karena minyak ini bahan cair. Jadi memang pasti akan ada proses blending. Ketika kita menambahkan proses blending ini tujuannya adalah untuk meningkatkan value daripada produk tersebut. Jadi base fuel RON 92 ditambahkan aditif agar ada benefitnya, penambahan benefit untuk performansi daripada produk-produk ini. Sehingga pada saat kita menerima itu pun kita baik dari dalam negeri maupun luar negeri kita mempunyai lab, hasil uji lab before loading sama after loading dan before discharge sebelum kita bongkar. Setelah kita terima di terminal, itu pun di terminal juga melakukan rutin pengujian kualitas produk di terminal-terminal Pertamina. Nah, itu pun kita terus jaga sampai dengan ke SPBU. Sehingga izin kami menyampaikan, kami berkomitmen dan kami selalu berusaha memastikan bahwa yang dijual di SPBU untuk RON 92 adalah sesuai dengan RON 92. Yang RON 90 adalah sesuai dengan RON 90. Pertamina juga saat ini, mohon izin, kami sangat masif untuk melakukan sidak Q&Q, quality dan quantity. Mungkin Bapak Ibu juga sudah sering mendengar berita kami berkolaborasi dengan Kementerian Perdagangan, kami berkolaborasi terakhir dengan Bareskrim juga menemukan indikasi-indikasi kecurangan di lapangan. Pertamina ini dari dulu saya tahun 94 sudah mulai dengan Pertamina pimpinan. Saya tahu betul kualitasnya seperti apa dari mulai olinya sampai dengan BBM-nya.
itu terus ada peningkatan. Kenapa saya bilang ada peningkatan? Karena di dunia otomotif itu dipakai pada saat itu. 97 dipakai. Dan itu dunia internasional mengakui. Nah, ini harus ada penjelasan yang komprehensif, penjelasan yang detail, bagaimana yang disebut pengoplosan itu dari tahun 2018 sampai tahun 2023. Saya sampai tahun 2004 dan seterusnya itu pernah tidak memakai produk Pertamina, mesin dari mobil balap dan mobil biasa pun terdapat misfire. Berarti apa? Berarti terkait pengoplosan ini jangan disebut dilempar dengan Pertamina aja gitu. Jadi kita harus tahu supply chain dan pada saat pendistribusian seperti apa, pencampuran dengan RON itu seperti apa, apakah tadi sempat disampaikan oleh pimpinan dari mulai kilang ataupun impor. Saya sempat sampaikan dan saya pertanyakan, Patra Niaga ini adalah wajah yang terdepan dari Pertamina. Harus dijaga itu, Pak. Nah, bayangkan, saya nggak perlu sebut mereknya. Dunia luar itu melalui minyaknya mereka tahu, oh sebut ini, itu Saudi, sebut ini, oh itu Itali, sebut ini, oh itu Indonesia. Nah, ini harus dijaga. Nah, tugasnya bapak-bapak ibu semuanya di sini adalah selain menjaga itu harus berbenah di sini. Harus berbenah. Saya tidak rela karena saya dibesarkan dari dunia otomotif dan saya tahu betul kualitas Pertamina seperti apa. Dan saya nggak rela jaringan seperti ini yang merusak Pertamina. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 12 DPR RI, Bambang Haryadi, mengungkapkan hasil pembahasan Komisi 12 DPR RI dan PT Pertamina Patra Niaga bahwa mekanisme penambahan zat adiktif sifatnya menambah keunggulan terhadap masing-masing bahan bakar, bukan mengubah jenis bahan bakar RON 90 menjadi RON 92. Pihak Pertamina pun menjamin kualitas BBM yang beredar di SPBU. Di kesimpulan rapat di poin ketiga sudah jelas bahwa kami sudah memahami dan penjelasan dari semua badan usaha lah, tidak hanya Pertamina, biar berimbang publik, jangan kesannya bahwa kita mau menggiring opini, enggak, biar berimbang. Kami tanya satu-satu, pengawasannya sama, apakah benar penambahan zat adiktif itu bisa menambah RON? Semua sepakat tidak ada yang bisa menambah RON 90 jadi 92 karena satu zat adiktif itu. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto buka suara perihal dugaan korupsi pengoplosan BBM Pertalite menjadi Pertamax. Presiden menegaskan tengah mengurus kasus ini dan akan menegakkan hukum serta membela kepentingan rakyat. Ya, lagi diurus itu semua, ya. Lagi diurus semua. Oke. Kita bersihkan, kita tegakkan, kita akan pokoknya membela kepentingan rakyat. Hari ini kita lihat ya peluncuran bank emas pertama dalam sejarah Indonesia. Oke. Terima kasih. Terbongkarnya permainan nakal pejabat di lingkup Pertamina yang mengoplos BBM Pertamax dengan RON 90 atau setara Pertalite membuat Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau YLKI buka suara. YLKI mendesak agar Dirjen mengecek seluruh kualitas BBM Pertamax di penampungan atau kilang-kilang yang dimiliki Pertamina. Selain itu, jika masyarakat merasa dirugikan, masyarakat juga bisa meminta uji petik melalui Lembaga Perwakilan Konsumen untuk memastikan kualitas BBM tersebut. Jika terbukti ada kecurangan, masyarakat juga berhak meminta ganti rugi kepada Pertamina, yakni ke SPBU yang telah menjual Pertamax oplosan. Jika terbukti ada unsur kesengajaan dalam proses penjualan BBM Pertamax oplosan, Pertamina juga harus memberikan sanksi tegas dengan mencabut izin usaha perusahaan rekanannya. Masyarakat kalau memang sudah membuktikan bahwa itu produknya merusak kendaraannya, mesin mobilnya, ya kita masyarakat bisa melakukan uji petik tentang kualitas itu. Meminta siapa? Ya pokoknya ya meminta Pertamina, mungkin melalui organisasi konsumen, perwakilan konsumen gitu, meminta Pertamina mengizinkan perwakilan konsumen itu untuk melakukan uji petik. Gitu artinya benar nggak kualitas itu?
Penyidik Kejaksaan Agung menyita sejumlah dokumen dan uang tunai rupiah maupun dolar dari rumah mewah milik pengusaha minyak Muhammad Riza Khalid. Penyitaan sejumlah dokumen tersebut diharap jadi petunjuk terkait dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina yang menjadikan anaknya sebagai tersangka. Penyidik Kejaksaan Agung menggeledah rumah mewah milik pengusaha minyak Muhammad Riza Khalid di Kebayoran, Jakarta Selatan pada Selasa siang hingga malam. Kejagung mendapatkan sejumlah berkas yang diharapkan menjadi petunjuk maupun barang bukti terkait dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan kontraktor-kontrak kerjasama pada periode 2018 hingga 2023. Sejauh ini penyidik sudah menyita sejumlah dokumen dan uang cash. Untuk hasil penggeledahan yang di Jalan Jenggala, penyidik itu menyita ada 34 outner yang berisi dokumen-dokumen, dan itu sekarang sedang diteliti kan, karena di dalam outner kemudian ada 89 bundel dokumen yang tentu kita harapkan bahwa temuan terkait dokumen-dokumen ini akan bisa mengungkap, ya, membuat lebih terang dari tindak pidana ini yang sekarang sedang disidik. Kemudian ada uang tunai sebanyak 833 juta dan 1.500 US dolar, ya. Kemudian ada 2 CPU. Nah, CPU ini juga sekarang oleh teman-teman penyidik sedang dibaca, ya, dikaji apakah ada informasi-informasi yang terkait dengan aktivitas, ya, dari dugaan tindak pidana yang disangkakan, ya, terkait dengan importasi dan seterusnya. Pihak Kejagung mengaku penggeledahan masih terus dilakukan hingga hari ini. Selain di rumah ini, penggeledahan juga dilakukan di 6 tempat. Pada penyelidikan sebelumnya ditemukan uang total 400 juta rupiah dalam berbagai pecahan mata uang asing. Anak laki-laki Riza Khalid, Muhammad Keri Andrianto Riza, menjadi tersangka bersama 6 orang lainnya, di mana 4 diantaranya merupakan para petinggi Pertamina. Kejaksaan Agung menetapkan 7 orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang dalam PT Pertamina Persero Subholding dan K3KS tahun 2018-2023. 96 orang saksi termasuk 2 saksi ahli diperiksa untuk dimintai keterangan. Kejaksaan Agung menetapkan 7 orang sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang dalam PT Pertamina Persero Subholding dan K3KS 2018 hingga 2023. Penetapan tersangka dilakukan setelah penyidikan Jampitsus memeriksa 96 saksi dan meminta keterangan 2 saksi ahli dalam perkara tersebut. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung, Abdul Kohar, menyebut dari 7 tersangka, 4 diantaranya merupakan pegawai Pertamina, sementara 3 lainnya dari pihak swasta. Kita temukan, kemudian dari bukti-bukti tersebut didalami, juga kita panggil ahli, juga alat bukti keterangan saksi yang lain, di mana alat bukti itu saling mendukung, sehingga pada malam hari ini yang bersangkutan kita tetapkan sebagai tersangka. Terhadap tersangka ini ada 7, ini ada 5 tersangka atau 6 yang sudah diperiksa sebelumnya sebagai saksi. Kemudian ada 1 yang hari ini tadi sudah dilakukan pemeriksaan sebagai saksi, dan pada malam hari ini yang bersangkutan juga ditetapkan sebagai tersangka. Dari hasil penggeledahan, penyidik menemukan 5 dus dokumen, barang bukti elektronik berupa 15 unit handphone, 1 unit laptop, dan 4 soft file.
Keseluruhan barang bukti kini tengah dibawa ke Kejagung dan akan dilakukan tindakan lanjutan. Dari Jakarta, Salam Rahmat, Rizky Solehudin, iNews melaporkan. Informasi menarik lainnya akan hadir usai jeda, tetap di Sido Malam.